Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu rabbillah khayra maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin syarafa hamdan wa syukran lillah. Para pemirsa, a'azzakumullah. Baru-baru ini kita digemparkan oleh berita yang cukup negatif, yakni berita tentang bagaimana seseorang yang mendapatkan gelar Habib bukan mendapat pujian dari masyarakat, namun justru mendapatkan celaan dan makian dari netizen maupun di dunia offline. Karena makna Habib ini sebenarnya adalah makna yang mulia, yakni bagi mereka yang merupakan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika akhlak mereka jauh dari tuntunan Rasulullah, itu yang kita sayangkan. Di antaranya sebabnya adalah Habib ini suka berjoget ketika sholawat sedang dikumandangkan. Na'udzubillah. Makna Habib menurut Al-Quran surat Ali Imran ayat 31, bahwa sebenarnya setiap mukmin itu berhak mendapatkan julukan Habib dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan mencintai kalian semuanya. Ikutilah Nabi Muhammad, maka Allah akan menghabibkan kalian semuanya. Jelas di sini bahwa sebenarnya predikat Habib bisa dikenakan kepada semua mukmin, bukan hanya keturunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. yakni makna Habib secara makna Al-Quran Ali Imran ayat 31. Maka cinta kepada Nabi Muhammad adalah merupakan kunci utama agar Allah menghabibkan kita. Cinta kepada Nabi Muhammad harus kita posisikan di posisi yang paling tinggi, melebihi cinta kita kepada kedua orang tua, melebihi cinta kita kepada anak-anak kita, melebihi cinta kita bahkan kepada semua manusia yang ada di bumi ini. Karena ketika cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW tidak melebihi dari cinta kita kepada orang tua kita, kepada anak kita, bahkan kepada seluruh manusia yang ada di bumi, maka sesungguhnya iman kita tidak sempurna. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang sebelum aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, anak-anaknya, dan seluruh manusia. Jadi cinta kepada Nabi Muhammad harus kita letakkan di posisi yang paling mulia, yang paling tinggi. Para pemirsa, a'azzakumullah,
Sudahkah Anda mencintai Nabi Muhammad? Sudahkah Anda mencintai Allah? Sudahkah Anda mencintai saya? Tidak, ya, hanya just kidding. Para pemirsa, a'azzakumullah, berbicara masalah cinta, maka cinta butuh pembuktian. Pak Rudi beli merpati, tiba-tiba anaknya minta naik odong-odong. Cinta tanpa bukti omong kosong dong. Menurut Syekh Al-Alim Allamah Syekh Qadi Iyad di dalam kitabnya Asy-Syifa bit Ta'rif Huquqil Mustafa, di dalam bab fi mahabbatihi alaihi salam, halaman 499, paling tidak ada 3 kriteria, 3 bukti kalau kita memang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah al-iqtida'u bih, yakni menjadikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dalam di setiap kehidupan kita. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Telah ada di dalam diri Rasulullah adalah suri tauladan yang baik bagi mereka yang menginginkan bertemu dengan Allah dan hari akhir dan selalu banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu akhlak yang perlu kita contoh untuk menjadikan qudwah adalah diceritakan dalam kitab Hayatul Sahabah. Di dalam kitab Hayatul Sahabah, Rasulullah begitu menunjukkan akhlaknya, bil mu'minina raufur rahim, penyayang dengan orang-orang mukmin, bahkan orang-orang yang bukan mukmin. Diceritakan di dalam kitab ini bahwa Rasulullah rutin setiap pagi memberikan roti kepada seseorang Yahudi yang buta, tua, di mana Yahudi ini sering mencela, memaki Rasulullah dengan kata-kata yang kasar. Muhammad penipu, Muhammad tukang sihir. Namun Rasulullah tidak marah. Tiap hari Yahudi tua buta ini diberikan roti oleh Rasulullah sampai beliau wafat. Ketika berganti kepemimpinan khalifah diteruskan oleh Abu Bakar, Abu Bakar bertanya kepada putrinya Aisyah, "Wahai Aisyah, sunnah apa yang belum aku lakukan dari semua yang telah aku lakukan?" Maka kemudian Aisyah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad dulu pernah atau sering memberikan roti kepada Yahudi tua. Akhirnya Abu Bakar mencoba meniru apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah, memberikan roti ini kepada Yahudi buta dan tua ini. Begitu diberikan makanan, roti ini dimasukkan di dalam mulut
Yahudi tua ini, tiba-tiba Yahudi memuntahkannya dan berkata, "Siapakah ini?" Kemudian Abu Bakar menjawab, "Aku yang biasanya memberimu makan." Kemudian Yahudi ini mengatakan, bukan engkau bukan orang yang biasanya memberikan aku makan. Orang yang biasanya memberikan aku makan, tangannya lembut memasukkan ke dalam mulutku dengan hati-hati. Kamu pasti pembohong, kamu bukan orang yang biasanya memberi aku makan. Mendengar jawaban seperti ini, Abu Bakar menangis dan mengatakan, "Iya, aku bukan biasa orang yang memberi makan. Yang memberi makan engkau yang biasanya adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Mendengar cerita dari Abu Bakar, orang Yahudi ini langsung bersyahadat masuk Islam. Karena dengan kemuliaan akhlak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Syekh Alim Al-Alamah Qadiyat, yang kedua, bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kasratus sholawat, adalah memperbanyak membaca sholawat. Di waktu yang senggang kita baca sholawat, berangkat kerja membaca sholawat, pulang kerja membaca sholawat. Hampir di setiap kehidupan kita selingi dengan sholawat. Karena sholawat ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat, Allah tidak sholat. Ketika Allah memerintahkan kita untuk zakat, Allah tidak zakat. Ketika Allah memerintahkan kita untuk berhaji, Allah tidak haji. Namun ketika Allah memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah sendiri langsung bersolawat. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah bersama malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi Muhammad dengan solawat yang penuh dengan penghormatan. Ini menunjukkan bahwa solawat adalah sesuatu yang agung, yang langsung dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad menurut Syekh Alim Allamah Qadiyat adalah hubbul Quran, cinta kepada Al-Quran. Bisa jadi kita yang sering bertengkar di dalam rumah tangga dikarenakan di dalamnya jarang dibacakan Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Baihaqi, "Nawwiru buyutakum biqiraatil Quran." Terangi rumah-rumahmu dengan membaca Al-Quran. Ketika rumah kita jarang dibacakan Al-Quran, maka sebenarnya hakikat dari rumah kita adalah gelap. Maka setan-setan begitu mudah untuk mempengaruhi iman kita, sehingga banyak pertengkaran, banyak gejolak akan ditimbulkan daripada kedamaian. Membaca Al-Quran adalah hal yang sangat luar biasa, terutama dilihat dari segi pahalanya. Rasulullah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanah bi asyri amthaliha. La aqulu alif lam mim
harfun, walakin alif harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Sangat luar biasa pahala membaca Al-Quran. Rasulullah mengatakan, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka Allah akan memberinya kebaikan. Allah akan memberinya pahala dan melipat gandakan menjadi 10. Kalau saya berbicara atau mengucapkan alif lam mim, itu adalah 3 huruf, maka kita mendapatkan kebaikan 30 kebaikan. Bagaimana kalau kita teruskan? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kira-kira berapa pahala yang kita dapatkan? Coba hitung sendiri. Para pemirsa a'azzakumullah, itulah 3 faktor yang menurut Syekh Al-Alim Al-Alamah Qadhi Iyad bisa menjadikan kita menjadi habib di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kekuatan untuk selalu menjadikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-qudwah di dalam setiap kehidupan kita. Sekian ilmu yang bisa saya bagi, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, fid dini, fid dunya, wa fil akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh my God, you are the glory with the glories. I witness that there is no God but you. I apologize to you and I repent of you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.